Udah mulai ya? Halaman berapa? 20. Iya. Ya, kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Selasa pagi ini, kajian kitab Afkarun Sia-sia. Kita masuk kepada halaman 20 setelah kita bahas kan lalu tentang penerapan politik luar negeri itu adalah tetap walaupun orang-orang yang menjalaninya, khalifahnya, panglimanya dan sebagainya itu berganti karena telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan bahas di sini wa ala daulatil islamiyah, dan atas daulah Islamiyah antaquma bi'amalin sia-siatin, ya, hendaklah dia menegakkan, hendaklah dia mengerjakan aktivitas politik. Ya, jadi daulah Islamiyah dalam politik luar negeri ini pun, ya, atau dalam keadaan apapun, baik di dalam politik luar negeri dan dalam negeri, ini dia harus melakukan aktivitas politik, yaitu bagaimana? Minha ma yata'allaqu bi'ita'i ma'lumatin wadhihatin anil Islam, yaitu negara inilah yang memberikan, ya, diantaranya itu yang berkaitan dengan apa? Menyebarkan atau memberikan maklumat yang jelas tentang Islam, ya kan? Jadi negaralah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap dakwah Islam, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi karena penjaga terhadap syariat ini ya memang negara. Jadi negaralah dengan segala kekuatannya apa? Melaksanakan perintah Allah untuk memelihara Islam ini agar tetap jernih, bersih. Kemarin lusa ya pernah ada bicara dengan seorang yang pernah menjadi bagian dari MUI di MUI Pusat. Beliau katanya dulu di MUI dia menjadi lembaga yang berkaitan dengan memeriksa ajaran-ajaran sesat di negeri ini. Dalam 1 tahun itu dia dapati ada, atau dalam tugas dia dapati ada sekitar 230-an aliran sesat di Indonesia. Waduh, ini sebenarnya mungkin bisa lebih banyak lagi kali ya, saya nggak tahu. Ya kira-kira gitu. Nah, ini memang begitu tugas negara itu menjaga, ya, kejernihan syariat Islam itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, alhamdulillah itu sudah ada aktivitas seperti itu. Walaupun tentu bukan cuma itu, kejernihan syariat Islam dalam aspek atau dalam politik luar negeri pun harus disampaikan. Jadi kejernihan syariat Islam pun harus diberitahukan kepada seluruh bangsa dan negara manapun
Jadi bukan cuma di dalam negeri, ya. Makanya dikatakan wabassa afkarul Islam, dan juga menyebarluaskan pemikiran Islam ini. Ya tak? Jadi negara itu menyebarluaskan pemikiran Islam. Wal qiyam, ya kan? Wal qiyami bidakwati wa diayati lil Islam, bahkan menegakkan dakwah dan juga bahkan kampanye propaganda. Diayah, bahasa emang propaganda, kampanye tentang Islam, ya. Wa minha, dan juga diantaranya aktivitas itu adalah ma yata'allaqu bi izhari quwwatid daulatil islamiyah wa miqdari wa muqaddaratiha, ya. Dan juga di sini diantaranya yang berkaitan dengan menampakkan kekuatan daulah Islam dan juga segala kemampuannya dan kemampuannya. Jadi negara itu mempertontonkan, ya kan, apa? Kekuatan, baik itu kekuatan nanti bersenjata, kekuatan misalnya apa, informatika, sosmed dan sebagainya, dan juga kekuatan dan kejernihan syariat. Kepada siapa? Seluruh bangsa, seluruh umat di dunia ini. Itu yang menjadi tugas negara sebenarnya, ya. Begitu juga wa idhari salabatil muslimina, ya, wajiraatihim, dan juga menampakkan soliditas kekuatan kaum muslimin dan keberaniannya. Jadi keberanian kaum muslimin, ya, kekompakan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin itu diperlihatkan kepada seluruh, ya, bangsa dan negara manapun. Agar apa? Islam ini menjadi lebih mulia. Ya, maksudnya lebih mantap lagi di situ, ya. Nah, mana sampai mana nih? Waqad kana, nah ini katakan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah SAW telah yaqumu bi a'mali adidatin, ya, bi a'malin adidatin, telah menegakkan, telah melakukan aktivitas yang banyak fi zalika, terhadap hal ini. Minha, ya, irsalud du'ati lil islami fi qalbi biladi syirqi, ya, yaitu misalnya mengutus para duat, para dai, para sahabat yang menjadi pengemban dakwah kepada apa, ya, terhadap Islam, pengemban dakwah Islam fi qalbi biladi syirq, pada jantung, ya, negeri kemusyrikan, negeri syirik, Mekah, Najd, pokoknya daerah-daerah yang dekat dengan tadi pusat-pusat kemungkaran, dikirim para dai ke sana, ya, untuk ngapain? Menyampaikan Islam. Kama arsalal arba'ina, ya, rajulan ila Najd, ya, liyuballighul Islam, sebagaimana Rasulullah SAW mengirim 40 laki-laki ke Najd untuk apa? Untuk menyampaikan Islam, ya. Begitu juga ke daerah-daerah lain, ada yang dibunuh, ada yang disakiti, ada yang diterima. Bahkan pernah ada utusan Rasul, ya, ke Najd ini juga, dan juga ke daerah-daerah lain, bagaimana dibunuhin, Masya Allah, padahal dia nyampein dakwah. Sampai Rasulullah SAW bersedih, dan Rasulullah SAW mendoakan kutukan kepada mereka. Rasul pun membacakan doa kunut. Nah, itu salah satunya. Jadi ada disunahkan yang kunut itu. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengutuk, Allahumma dammir, ya Allah, salah satunya itu dari bagian doa tadi.
A'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkan musuhmu, musuh kami dan musuh agama ini. Ya kan? Wa farriq jam'ahum, cerai-beraikan persatuan mereka, ya. Wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa tadmirhum fi adbarihim, dan juga leburkan mereka dari pangkal mereka. Masyaallah. Itu kenapa? Itu Rasulullah pada saat ada utusan dari daulah Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan mengutus mereka untuk menyampaikan Islam, malah dibunuh, ya kan? Malah disakiti, didoain itu untuk dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini membuktikan bahwa itu tugas negara, ya kan? Doa kunutnya dibaca tiap pagi. Kalau nggak ingat bahwa ini sebenarnya negara yang harus bertanggung jawab menyampaikan dakwah, wah ini repot. Apalagi kalau misalnya udahlah nggak baca doa kunut, nggak ngerti juga tentang negara yang menyampaikan Islam. Ya. Nah, lalu dikatakan di sini, wa kana yakumu bi izhari, dan adalah Rasulullah SAW juga menegakkan untuk menampakkan kekuatan daulah, kama hasala fi isti'radihi jaisil muslimina, ya, jaisal muslimina fil Madinah yauma ghazwatit Tabuk, ya kan? Dan juga di sini sebagaimana yang dikerjakan atau yang dihasilkan dari parade atau isti'rad, ya, parade pasukan kaum muslimin di Madinah pada saat hari perang Tabuk, ya, qabla khurujihi laha, sebelum keluar dari kota Madinah. Masya Allah, ya, kita pelajari ada tiga orang sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk, ya. Ingat, ya, cerita Ka'ab, ya kan? Pada saat itu dia bagaimana? Dia udah siapkan 2 kuda. Pada saat Rasulullah menggelar pasukan, dia malah, ya ntar sebentar lagi lah saya leha-leha di rumah. Masya Allah. Nah, di sini dibahas bahwa pada saat Rasul menggelar pasukan itu adalah apa? Upaya menampakkan kekuatan kaum muslimin. Jadi parade pasukan itu luar biasa, ada pada masa Rasul. Jadi kalau sekarang ini kita parade pasukan agar orang kafir takut. Ini parade pasukan, orang kafir malah ketawa. Bisa deh, jangan. Ya kan? Malah kenapa? Karena lucu dan kemudian dan misalnya tadi tidak menunjukkan kekuatan, bahkan tidak mengancam orang-orang kafir. Ya kan? Walidzalika, maka dengan demikian yaqulu, dengan demikian juga, dan dari hal itu juga yaqulu Rasulullah SAW mengatakan, nusirtu bi rughbi min masirati syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan ketakutan musuhku ini selama 1 bulan, sekira 1 bulan perjalanan. Jadi gini, jadi orang kafir itu takut kepada orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu betul-betul punya kekuatan, ya, punya negara yang kemudian bagaimana ingin menyebarkan Islam, belum diperangi, ya ini dari hadis ini, belum diperangi, belum dikirim pasukan, baru disiapkan bahwa kita akan berangkat bulan depan, atau bahkan kita ini baru mau berangkat belum tahu, itu musuh udah takut dari sekarang. Jadi sebulan perjalanan, jadi sampai jauh, jadi sebulan baru nempuh, belum sampainya sebulan lagi kira-kira. Ini perumpamaan apa? Takutnya musuh Islam itu kepada tadi itu Allah yang kemudian apa? Menggetarkan hati mereka, takut mereka dengan Islam. Jadi bukan karena orang Islamnya, tapi Allah yang menolong itu.
Makanya orang Islam harus pede, ya kan? Harus punya daulah, punya negara yang bagaimana, yang nanti kekufuran itu akan lenyap, pembangkangan kepada Allah akan lenyap, ya kan? Karena kata Allah gitu, kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya dah. Nah, jadi akan lenyap ini, dan umat Islam pasti ditolong oleh Allah dengan pertolongan 1 bulan perjalanan. Wa kana jaisul muslimina fi mukhtalifil usuri, ya, dan adalah pasukan kaum muslimin ini, ya, memang berbeda-beda pada masanya, ya, di setiap masa, maksudnya begitu apa? Marhub, ya, marhubal janibi, ini maksudnya ini adalah ditakuti oleh siapapun. Jadi di setiap masa, jadi ini di setiap masa pasukan Islam ini ditakuti oleh siapapun. Walihadza la budda minal qiyami bi a'malin siyasiyatin. Dengan demikian haruslah kita menegakkan dengan aktivitas politik ini tata'allaku bibasil afkaril islamiyah, yang berkaitan dengan penyebaran pemikiran Islam, wa bi izhari quwwatid daulah, dan menampakkan kekuatan negara, summa mubasyirah, kemudian secara langsung bil qital, ya, kemudian betul-betul memerangi mereka kalau menghalangi secara fisik. Paham? Gitu. Nah, kita lanjutin dikit lagi. Nah, dari sinilah kemudian dikatakan wal jihadu wa in kana tariqatan sabitata. Dan jihad sekiranya itu memang terus ada, maksudnya memang apa maksudnya? Harus dilakukan di situ. Yang dulu pernah dilakukan itu adalah metode yang tetap, tidak berubah. Allati la tataghayyar, yang itu tidak berubah. Linasril Islam, untuk menyebarkan Islam. Jadi politik luar negeri negara itu adalah adanya jihad di samping sebelumnya menyampaikan syariat Islam. Walakinnal a'malu siyasiyatu wal harakatul maqsudatu la budda minha qoblal bada'a bil qital. Qoblal bada'a bil qital. Akan tetapi aktivitas politik dan pergerakan politik, manuver politik yang dimaksudkan, yang terarah di situ, al-maqsudah, la budda minha, haruslah ada sebelum dimulainya peperangan tadi. Apa? Wahia amrun asasiyun fi tarkizil alaqati baina daulati wa ghairiha minad duwali wa syu'ubi wal umami ala wajhin muayyanin. Dan ini adalah apa? Ya kan? Perkara yang mendasar, asasi, amrun asasiyun. Dan juga adalah penguatan interaksi, hubungan antara negara, antara daulah Islam dengan yang lainnya. Dari semua negara-negara, bangsa-bangsa dan suku-suku apapun, dengan bentuk yang tertentu, dengan bentuk yang unik. Apa itu? Dakwah dan jihad. Jadi bukan masalah ekonomi, bukan masalah bertetangga baik. Oh, ini dijelaskan, ya, min haitsu husnul jiwar, dari sisi pertetanggaan baik tapi bentuknya unik. Apa itu? Dakwah. Itulah tetangga baik. Bagaimana saling mendakwah, bukan saling, mendakwahkan Islam, karena mereka tidak mendakwahkan kekufuran, nggak boleh, ya kan? Gitu, ya. Wa min haitsu alaqat dan juga dari sisi wa min haitsu alaqatil iktisadiyah, dan juga dari sisi apa? Interaksi
ya. Maksudnya di sini dan juga bukan dari interaksi ekonomi au ghairi zalik atau hal yang lain mimma yasulu amra nasril Islam, dari segala apapun yang bisa memudahkan penyebaran Islam. Bertetangga baik, model ekonomi, model apapun dipakai, yang penting menyebarkan Islam. Bukan cuma tadi, bukan cuma aktivitas ekonomi, bukan cuma bertetangga baik, bukan cuma hal apapun misalnya, tetapi beraktivitas dakwah Islam. Paham? Itu yang dilakukan oleh negara harusnya, baru keren. Ya, kalau nggak kemudian dakwah nggak keren. Ya, yuk dakwah, kalau nggak dakwah nggak keren. Gitu. Ya, menyampaikan Islam. Oh, ini kita para santri belum dakwah, ini persiapan, insya Allah kita dakwah. Ya, nanti saling mengajarkan kepada adik-adiknya. Nanti ada anak-anak madrasah ya, bantu mengajarkan nanti, insya Allah sebentar lagi. Ya, nah, wa ala zalika fa innal fikrata siyasiyata, maka dengan demikian sesungguhnya pemikiran politik allati taqumu alaiha alaqatad daulatil islamiyah, yang itu allati taqumu alaiha alaqatud daulatil islamiyah, yang itu dikerjakan sebagai interaksi negara Islam ma'a ghairiha, ya, terhadap yang lainnya, minad duwali wasyu'ubi wal umam, dari segala bangsa, masyarakat dan juga segala suku, hiya, yaitu adalah nasrul Islam, menyampaikan Islam, hiya nasrul islami bainahum, yaitu penyampaian Islam di antara mereka, wa hamlud da'wati ilaihim, dan juga menyebarkan dakwah, mengemban dakwah kepada mereka, wa tariqatu zalika ahiyal jihadu fi sabilillah, dan metode hal itu adalah jihad fi sabilillah. Ini politik luar negeri. Paham? Ngerti? Kita yang di atas? Iya. Gitu. Jadi negara menjalankan syariat, menampakkan dakwah, ya, menjaga kemurnian pemikiran Islam, ya, dan menyebarkannya, bahkan melakukan diayah agar mampu negara ini, ya, tadi memiliki atau ada kekuatan dan kewibawaannya dibandingkan atau di hadapan negara-negara kafir. Karena orang-orang kafir itu tidak boleh mereka itu berlama-lama, dia harus tunduk kepada syariat Allah, ya, gitu. Ada pertanyaan? Cukup. Halo Hasna, ada pertanyaan? Nggak ada. Hadis itu yang nusirtu itu? Iya. Itu apakah takutnya kepada daulah itu selama perjalanan sebulan, maksudnya sebelum tadi seperti yang sampaikan itu sebelum apa? Maksudnya sebulan baru mempersiapkan sebulan ini, orang takut selama sebulan itu, atau daerah yang sepanjang perjalanan menuju mereka itu sebulan itu ketakutan? Iya, jadi gini, kata-kata di sini adalah nusirtu birugbi, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan min masirati syahrin. Ini adalah dalam jangka waktu sebulan dari perjalanan yang itu didapati oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu, ya, kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan sebenarnya apa? Mereka sangat takut, itu yang pertama. Jadi secara zahir itu mereka sangat takut. Penekanan 1 bulan bisa jadi memang betul 1 bulan, bisa jadi takutnya itu terus menerus. Jadi kita baru siap-siap aja tuh mereka sudah ketakutan.
bulan depan, itu satu perumpamaan, bulan depan baru kita mau serang, baru sampai ke tempat dia udah takut dari sekarang. Ya, jadi ketakutan selama sebulan itu adalah apa? Satu perumpamaan bahwa kaum muslimin ditakuti. Itu yang itu yang kedua. Jadi bisa juga waktunya dipakai. Terus kalau gitu misalnya perjalanan dari orang-orang tadi bukan begitu. Jadi gini, semua orang yang kemudian dalam kondisi bukan mendukung daulah Islam, bukan menjadi orang yang atau pihak yang mendukung daulah Islam, maka mereka adalah dikategorikan sebagai darul kufur. Nah, darul kufur ini ada yang dalam perjanjian, ada yang kemudian dalam peperangan, ya, kafir harbi musta'minan atau kafir harbi tadi harban, ya, fi'lan, ya, mereka itu secara langsung, secara nyata menjadi pihak yang memerangi kita. Nah, orang-orang ini yang Allah berikan kepada hati mereka itu ketakutan kepada kita, bukan karena kitanya, tapi Allah yang memang memberikan. Makanya kata Rasulullah, aku ditolong. Yang ini pun kaum muslimin harus mempersiapkan secara kausalitas. Sebelumnya bagaimana? Gelar pasukan, ya kan? Latih pasukan. Politik kemudian apa? Kebijakan-kebijakan pun diarahkan untuk militer, pasukan. Agar apa? Islam ini berjaya, gitu, ya. Nah, lalu gimana dengan orang-orang selain yang dituju? Kalau dia itu negara itu adalah negara pihak yang bukan dalam wilayah bersama kaum muslimin, maka pada saat itu mereka akan juga ditimpa ketakutan. Jadi betul, bisa juga kalau gitu selama perjalanan di mana itu berlangsung, itu mereka takut semua. Iya, kalau mereka dalam kondisi apa? Tidak bersama daulah Islam. Maksudnya bersama daulah Islam gimana? Tadi bisa jadi mereka sedang dalam perjanjian, bisa jadi mereka sedang didakwahi, ya, mereka belum menolak, baru mikir-mikir, tambah takut. Iya, bisa juga takutnya. Tapi yang jelas mau kita serang karena mereka melawan kita, Allah turunkan pertolongan kepada kita dengan cara mereka ketakutan yang amat sangat. Nah, kalau kata Upin gitu, ya, ya, gitu. Jadi ketakutan yang benar-benar takut, ya, ngeri loh. Kalau misalnya pasukan Islam itu dahulu itu sudah betul-betul ditakuti. Jadi benar-benar mereka itu ketakut. Sampai sekarang orang yang menyampaikan Islam dengan benar aja itu banyak dipersekusi, ya, ditakuti, nggak mau ketemu, nggak mau diskusi, nggak mau ngaji apa, ya, karena takut-takuti. Karena mereka tahu di situ ini orang ini atau pasukan ini, ya, kira-kira gitu. Ya tadi yang menolongnya adalah apa? Zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Ya Qawiyu ya Matin, itu adalah doa kita. Wahai yang maha kuat dan yang maha pemaksa, yang maha perkasa. Nah, itu yang menolong kita, ya. Nah, jadi daulah Islam ini adalah daulah yang bagaimana? Yang benar-benar menjadi superpower, negara adidaya nanti insya Allah, ya. Nah, nanti kamu semua nih anak-anak mempersiapkannya, ya. Persiapkan. Oh, kalau gitu saya nggak bisa perang. Oh, bisa juga. Ya, pokoknya ya, bisa juga semuanya. Pokoknya berkiprahlah kita. Sedikit pun kiprah kita, tentu dengan keikhlasan, tentu dengan kebaikan yang kita harapkan balasannya dari Allah, insya Allah itu menjadi, ya, pahala dan amal soleh bagi kita. Ya, gitu ya, cukup. Nah, iya, udah mau pelajaran ya, insya Allah. Insya Allah, terima kasih. Juga para asatidz dan semuanya, ya, pada anak-anak semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup kajian pagi kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.